Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat. Semoga tetap semangat dan juga sehat selalu. Pada video kali ini kita akan berbicara dengan salah satu topik yang sangat penting kita ketahui, terlebih kita sebagai seorang pendidik di sekolah. Baiklah, topik yang kita akan bahas dalam video kali ini yaitu tentang miskonsepsi belajar. Apa sih miskonsepsi belajar? Berdasarkan arti kata, miskonsepsi belajar bisa diartikan salah paham atau kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lain. Jadi, miskonsepsi belajar adalah kesalahpahaman dalam belajar yang jika miskonsepsi belajar terjadi, maka tujuan belajar yang hakiki menjadi salah, bahkan tidak akan tercapai secara maksimal. Lalu, miskonsepsi belajar itu seperti apa? Baiklah, supaya Bapak Ibu guru tidak merasa kebingungan, kita akan bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan miskonsepsi belajar. Ini merupakan contoh konkret dari miskonsepsi belajar yang sering kita temui di sekolah. Di antaranya, konsep belajar hanya untuk ujian, kendali belajar berada pada guru, pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama, belajar itu menghafal dan menggunakan rumus-rumus, keberhasilan belajar ditandai dengan nilai angka terstandar berdasarkan hasil nilai ujian, penilaian belajar sepenuhnya wewenang seorang guru. Nah, contoh-contoh tadi secara sadar atau tidak sadar sering kita jumpai di sekolah, di dunia pendidikan, apalagi kita sebagai seorang guru. Konsep yang pertama yang dianggap menjadi miskonsepsi dalam belajar yaitu belajar hanya untuk ujian. Maka timbul sebuah pertanyaan, apa itu belajar? Bila pertanyaan tersebut dilontarkan, pasti menghasilkan banyak variasi jawaban. Sebagian akan menjawab, belajar sebagai perilaku membaca buku pelajaran, mengerjakan soal, berdiskusi, atau bahkan ada juga yang menjawab belajar sebagai berangkat ke sekolah saja. Bila tidak di sekolah, maka anak tidak belajar. Jadi, mari kita refleksikan kembali makna belajar sesungguhnya dengan mengenali miskonsepsi tentang belajar. Yang kedua, konsep belajar hanya untuk ujian. Bila tidak ada ujian, maka tidak pernah belajar. Di sekolah dan di kampus, ujian dibuat jadwal berkala yang mengukuhkan ujian sebagai ritual penting. Lahir kebiasaan SKS, sistem kebut semalam, upaya habis-habisan menguasai pelajaran pada malam menjelang hari ujian. Ujian selesai, belajar pun usai. Pelajaran tak diingat lagi, padahal dalam kehidupan yang nyata tidak ada jadwal ujian. Ujian dalam kehidupan bisa datang kapanpun, sewaktu-waktu, dimanapun, tidak menunggu jadwal ujian tiba. Yang ketiga, kendali belajar berada pada guru. Maksudnya, pendidikan ditentukan oleh hasil ujian murid, sepenuhnya dalam menentukan strategi, aktivitas, dan asesmen belajarnya.
Guru menjadi subjek, sedangkan pelajar menjadi objek. Belajar menjadi milik guru karena murid tidak dilibatkan. Murid tidak mempunyai rasa memiliki terhadap proses belajar. Ketika sasaran belajar tidak tercapai, seringkali guru yang lebih cemas dibandingkan pelajarnya. Padahal belajar harusnya milik pelajar, sehingga sudah sepatutnya guru melibatkan pelajar dalam mengatur proses belajar. Selanjutnya, konsep pelajar mempunyai kebutuhan dan minat belajar yang sama. Guru bukan mengajar murid, tapi mengajar materi pelajaran. Karena itu, guru tidak perlu mengenal apalagi memahami kebutuhan dan minat belajar pelajarnya. Guru menggunakan satu resep untuk kelas manapun, siapapun pelajarnya. Resep yang disebut sebagai pengajaran langsung, proses belajar yang berpusat pada guru. Padahal kenyataannya murid butuh belajar, mengalami diferensiasi pengalaman sesuai minat, cara belajar, dan ketersediaan sumber belajar di sekitarnya. Miskonsepsi belajar berikutnya, belajar itu menghafal dan menggunakan rumus. Orientasi belajar untuk ujian mendorong guru mengajar dengan cara yang memastikan pelajar bisa mengerjakan ujian dengan benar dan tepat. Cara belajar tersebut adalah menghafal dan menggunakan rumus-rumus. Selama lebih dari 12 tahun, pelajar belajar dengan cara tersebut. Tidak heran bila pelajar mempunyai keterampilan yang khas, terampil mengerjakan ujian. Padahal banyak tantangan kehidupan tidak seragam. Sebagaimana ujian standar, pelajar butuh menalar sebelum memahami dan mengatasi tantangan kehidupan. Selanjutnya, penilaian belajar sepenuhnya wewenang guru. Karena tujuan dan cara belajar ditentukan oleh guru, maka sewajarnya penilaian belajar ditentukan juga oleh guru. Guru yang tahu benar dan salah, guru yang layak menentukan nilai dari jawaban murid. Seringkali kriteria dan cara penilaian hanya diketahui oleh guru. Pelajar diharapkan menerima begitu saja hasil penilaian meski tidak paham. Makanya pelajar tidak tahu perbedaan antara mendapatkan skor 8 dengan skor 9. Pelajar tidak mendapat informasi tentang konsep yang perlu diperkuat atau belajar yang harus diperbaiki. Padahal pelajar pun perlu belajar melakukan penilaian. Dalam kehidupan, pelajar dituntut bisa membedakan benar dan salah atau baik dan buruk. Setelah kita mendengar pemaparan tentang miskonsepsi belajar, diharapkan kita selaku pendidik mampu memahami konsep tentang belajar yang sesuai dengan konsep tujuan pendidikan, sehingga proses belajar yang kita lakukan sesuai dengan kurikulum Merdeka dan juga filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikianlah penjelasan tentang miskonsepsi belajar. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam guruku merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.